is the most powerful pirate on the seas? That's not what he told me. He said that you were mean and cruel, and that you're as dumb as a sea cow. Halo guys, kali ini aku mau review action figure SHF Monkey D. Luffy dari series live actionnya yang di Netflix. Dan buat video kali ini aku cukup excited sih, karena ini figure SHF ku pertama. Dan sebenarnya aku udah pengen punya figure SHF tuh dari dulu gitu, cuman selama ini belum ada figure yang cukup kuat buat bikin aku beli SHF gitu. Karena kalau figure Marvel itu aku udah nyaman banget sama Marvel Legends ya. Dengan segala kekurangannya tuh aku udah cocok sama Marvel Legends gitu. Terus kalau DC sebenarnya pengen sih punya SHF DC juga. Cuman kalau DC tuh aku lebih suka Mafex sih. Tapi karena dua brand ini mahal ya, SHF sama Mafex kan cukup mahal gitu. Jadi yang cukup di kantong McFarlane. Jadi aku untuk saat ini kalau DC belinya McFarlane guys. Nah terus kalau anim ya, anim versi kartunnya tuh juga sebenarnya bagus-bagus SHF ini. Mereka ahlinya lah ya kalau figure anim gitu. Cuman kalau figure anim atau kartun gitu aku kurang tertarik guys. Aku lebih suka live action kayak gini guys. Jadi waktu ada seriesnya live action terus SHF ngerilis figurnya ini, aku langsung pengen gitu. Dan ini udah aku beli ya. Ini boxnya cakep banget guys. Dia warna kuning orange, warna-warna senja gitu ya. Terus di sini ada foto Luffy-nya yang diperanin sama Inaki Godo ya. Terus aku suka ini, dia ada silver gitu. Di atasnya ini juga. Nah, terus di sampingnya ada foto figurnya, ada tulisan titlenya One Piece Netflix. Di belakangnya ada foto figurnya lagi yang udah dipose-posein gitu, sama ada tulisan-tulisan Jepang gitu yang di sini. Di sampingnya ini ada tulisan lagi SHF sama One Piece. Di belakangnya ada legal stuff. Dan langsung aja kita buka guys. Ya kayak gini. Ini masih ada plastiknya ya ini. Bentar. Nah ini double plastik gitu sealnya, sama dia juga dapat buku manual ya, ini instruction gitu, karena nanti ada cara ganti kepalanya, tangannya gitu. Jadi buat kalian yang pemula juga kayak aku bisa dibaca ini. Nah kalau figurnya setelah dibuka dia kayak gini. Jadi mungkin langsung kita skip aja, kita buka figurnya. Oke, ini dia guys, figurnya setelah dikeluarin mantep banget ini. Build quality-nya sih kalau secara bahan ya, ini lebih premium tapi lebih ringkih guys, lebih tipis gitu. Karena kalau dibanding Marvel Legends itu mungkin campuran bahannya, kalau Marvel Legends lebih banyak karetnya ya, rubber gitu. Tapi kalau SHF ini dia lebih banyak plastiknya gitu. Jadi lebih keras, lebih gampang patah mungkin. Tapi kalau detail ya, ini udah nggak usah diragukan lagi. Dia cakep ya. Dan menurut aku kalau head sculpt biasanya head sculptnya SHF itu kurang mirip guys. Kayak figure-figure Marvel kalau aku lihat itu banyak yang kurang mirip gitu, atau bahkan nggak mirip sama sekali. Tapi kalau ini menurut aku udah mirip sih, cakep banget. Apalagi kita dapat ini alternatif head yang bisa diganti-ganti, dan nanti kita coba lihat ya. Ini yang lebih serius gitu. Nah mirip dua-duanya sih menurut aku. Rambutnya juga cakep. Terus detail di bajunya ya, ini ada sedikit black wash gitu, ada lekukan bajunya, cakep banget. Terus ada sabuknya warna coklat, dan dia dibikin kepisah guys antara badannya sama bajunya tuh, jadi looknya lebih realistis gitu. Di celananya juga ada black wash ya. Dan ini yang aku agak lucu tuh, ini sepatunya guys, karena kalau di animnya kan harusnya dia pakai sandal ya, tapi kalau tebakanku sih kalau sandal waktu proses syutingnya tuh lebih ribet mungkin.
Jadi sama Netflixnya disuruh pakai sepatu aja gitu, tapi sepatunya tuh di model seakan-akan dia kayak sandal gitu. Karena di bagian yang coklat muda ini jadi seakan-akan dia kayak pakai sandal gitu. Padahal ini sepatu guys. Di belakangnya juga sama ya kayak tadi, ada black wash sedikit di bajunya sama di celananya. Dan berikutnya kita coba ganti kepalanya guys. Jadi ini bisa dilepas, tapi harus pelan-pelan guys. Nah, karena kecil banget nih, tuh lihat. Nah, kepalanya tuh faceplate-nya bisa diganti guys. Nah, ini suatu hal yang baru buat aku, karena di Marvel Legends nggak ada kayak gini. Kalau kepala ya ganti kepalanya aja gitu, nggak ada faceplate diganti kayak gini. Nah, kita coba ganti ke yang versi lebih serius ini. Tinggal dipasang gini. Nah, gimana guys? Ini lebih cakep atau cakepan yang agak senyum tadi? Kalau menurut aku sih lebih mirip yang ini ya. Cuman kalau secara di display gitu, ini lebih cocok buat sifatnya si Luffy ya, yang lebih selengean gitu. Karena ini sedikit senyum. Tapi nanti ada lagi alternatif fatnya Luffy sama Zoro, tapi dimasukin ke paket penjualannya Nami. Memang agak brengsek si SAF ini. Jadi dia mancing buat orang beli Naminya biar dapat kepalanya si Zoro sama Luffy. Tapi itu tadi cara gantinya ya sekilas. Nah, berikutnya kalau tangan bawaannya kan dia fish hand gini ya. Ini fish hand. Cuman kita juga dapat alternatif hand yang lain. Ada relax hand, sepasang relax hand. Dia kayak gini. Nah, jadi mungkin ini bisa diposein kayak gini. Terus berikutnya ada tangan yang lebih kebuka gini, open hand gitu. Jadi mungkin ini kalau kalian mau ngeposein Luffy-nya, mau menjulurkan tangan gitu, kayak gini. Tapi sayangnya dia nggak dapet itu ya, kayak tambahan aksesoris versi tangannya yang lagi melar gitu, biar kelihatan agak panjang. Karena cuman ini aja. Oh, sama satu alternatif hand cuman yang tangan kanan aja nih guys. Ini mungkin bisa diposein kalau kalian mau Luffy-nya hormat kayak gini. Oke, berikutnya buat artikulasi. Ini lumayan banyak sih, lebih banyak dari Marvel Legends. Yang pertama, kepalanya dia bisa muter udah pasti. Cuman sekali lagi kalian harus pelan-pelan ya, karena ini lebih ringkih dari Marvel Legends sama McFarlane. Dia artikulasi di layarnya ini ada dua, yang bawah sama atas. Jadi ke belakang dongak ke atasnya dia bisa segini, terus nunduk ke bawah bisa segini, sama bisa goyang-goyang ya. Terus tangannya ada butterfly joint di dalamnya situ, jadi bisa ke sini jauh, ke depannya segini jauh. Terus bisa muter juga, naik ke atasnya dia segini, di bicepnya bisa muter, agak keras ya tapi harus hati-hati sekali lagi. Terus di sikunya cuman segini aja, dia nggak bisa sampai dalam gitu. Di pergelangan tangannya ini sama kayak McFarlane guys, jadi dia bisa side to side. Tapi kalau kalian putar dia juga bisa up and down gini. Terus buat di perutnya dia kayaknya artikulasinya cuma di pinggangnya sini guys, jadi ke depannya atau mungkin di tengahnya sini ada ya, cuman kan ketutupan bajunya, jadi agak terbatas sih. Tapi dia segini lah ya majunya. Nah, bisa segini. Terus ke belakangnya segini. Bisa enggak bisa muter guys. Maaf. Terus tendang ke depan, kakinya segini jauh, ke belakangnya segini. Bisa split segini jauh. Terus di pahanya bisa muter. Lututnya kayak gini, segini. Terus di pergelangan kakinya bisa turun segini jauh. Naiknya segini, sama bisa pivot sedikit. Oh, sama ada tuh articulation di ujungnya. Next, buat size comparison, di sini sudah aku bandingin sama Marvel Legends. Dari kiri ada Iron Fist, terus Black Panther, Kingpin, dan The Amazing Spider-Man. Di sini Luffy-nya paling pendek ya guys, karena memang
kalau SAF itu dia lebih kecil skalanya daripada Marvel Legends. Cuman nggak tahu kenapa, ini aku liatnya kayak fine-fine aja gitu. Mungkin karena aku ngebayanginnya si Luffy ini dia karakternya lebih anak kecil gitu ya, lebih muda dari yang lain gini. Apalagi Kingpin kan emang besar gitu, jadi menurutku cocok-cocok aja sih, masih cocok kalau di display gini. Nggak tahu menurut kalian masih cocok atau kekecilan? Boleh tulis di kolom komen. Berikutnya masih dari lini Marvel Legends, tapi versi komik. Dari kiri ada Daredevil dan sebelah kanannya ada Wolverine. Next ada G.I. Joe Classified Series versi movie-nya Snake Eyes, yang Snake Eyes Origin. Ada Snake Eyes-nya sendiri dan juga Baron Eyes guys. Nah kalau ini dari ukuran sih agak-agak mirip ya, karena memang kalau aku lihat itu si G.I. Joe Classified Series yang movie ini dia lebih kecil dari Marvel Legends, tapi masih lebih besar sedikit dari SAF guys. Jadi kalau secara ukuran sih mungkin lebih cocok di display bareng G.I. Joe ya daripada Marvel Legends. Cuman kalau dari desain sih nggak masuk guys, karena yang ini kan kayak tradisional bajak laut gitu. Kalau G.I. Joe ini lebih ke futuristik modern gitu desainnya. Nextnya lagi di sini ada Star Wars Black Series. Dari kiri ada Cassian Andor, Rey Skywalker, Four Sister, dan juga Marok. Nah ini kalau dilihat ini menurut aku ini yang paling cocok ya, atau satu skala gitu sama si SAF One Piece ini. Tapi kalau secara desain sih yang dua ini dia nggak cocok sih kalau di display sebelahan gitu. Kalau yang Rey agak mungkin cocok ya sama One Piece, karena desainnya ini masih kayak baju-baju tradisional. Sama si Cassian ini juga agak cocok, cuman kalau yang dua ini itu kurang cocok guys. Dan seperti biasa yang terakhir ada McFarlane DC Multiverse, ada Aquaman dan Supergirl. Oke guys, gitu dulu buat reviewnya kali ini. Kurang lebihnya kayak tadi ya yang udah aku review. Dan ini salah satu figure yang aku puas ya. Tapi memang agak mahal sih harganya, karena memang SAF ini kan levelnya di atas Marvel Legends, McFarlane gitu. Tapi ya kita juga dapat detail figure yang lebih detail, aksesorisnya juga lebih beragam gitu. Jadi ya memang ada harga, ada kualitas sih. Mungkin kalau kurangnya dari aku, dia nggak ada aksesoris yang tadi aku bilang ya, tangannya yang bisa melar gitu, atau perutnya yang bisa diganti versi yang gelembung gitu. Atau mungkin bakal ada ya nanti, tapi dijual di paket penjualannya si Usopp gitu atau Sanji, karena memang SAF biasa gitu sih. Jadi aksesorisnya Spider-Man gitu dijual di Sapa, atau Spider-Man yang versi merah tapi aksesorisnya ada di versi yang kostum hitam gitu, semacam itulah. Tapi buat figure ini sendiri di paket penjualan ini udah cukup oke sih, worth to collect. So thank you guys buat yang udah nonton, see you later, bye bye.